Oke, perkenalkan nama saya Togi Putra Prasetya Simanjuntak dari ITS Teknik Geofisika. Kali ini saya akan membahas resum metode-metode geofisika yang telah saya olah, kemudian yang kali ini akan saya jelaskan. Oke, jadi sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih itu metode geofisika. Jadi pada dasarnya metode geofisika itu membantu manusia yang di mana dapat melihat bawah permukaan bumi tanpa melihat secara langsung. Nah, untuk prosesnya itu sendiri dilakukan dari input data, kemudian processing yang nantinya akan menghasilkan model, kemudian dapat diinterpretasikan secara langsung di dunia nyata. Oke, jadi untuk deskripsi metode yang saya akan jelaskan itu pertama ada konsep dasar, kemudian cara akuisisi, kemudian menentukan aktif dan pasif, kemudian juga parameter pengukurannya, dan yang terakhir physical propertiesnya. Langsung saja yang pertama. Nah, yang pertama itu ada metode seismik, di mana metode seismik itu menggunakan gelombang seismik VP dan VS. Cara akuisisinya itu dilakukan oleh dari sumber aktif palu dan juga ledakan, atau sumber pasifnya itu secara alami dari permukaan bumi, dan salah satu alatnya itu geofon yang dapat merekam gelombang, pantul, atau refraksi. Kemudian jenisnya sendiri itu aktif karena dihasilkan oleh sumber buatan. Kemudian juga parameter yang diukur itu ada waktu tempuh dan amplitude gelombangnya. Sedangkan luarannya itu kecepatan gelombang, densitas, ataupun juga struktur geologi seperti lapisan dan juga patahan. Kemudian next. Nah, yang kedua itu ada metode gravitasi, di mana metode gravitasi itu mengukur variasi percepatan gravitasi akibat perbedaan densitas batuan di bawah permukaan. Untuk cara akuisisinya itu sendiri merupakan menggunakan gravimeter, kemudian jenisnya sendiri itu pasif, kemudian parameter yang diukurnya itu percepatan gravitasi dengan satuan mgal, kemudian luarannya itu dapat menghasilkan anomali gravitasi, kemudian juga distribusi densitas bawah permukaan. Selanjutnya ada metode magnetik, di mana metode magnetik itu mengukur variasi medan magnet bumi yang dipengaruhi oleh sifat batuan magnetik. Untuk akuisisinya sendiri itu pengukuran medan magnet menggunakan magnetometer. Sebenarnya cara akuisisinya itu banyak sekali, tapi yang saya jelaskan itu dari metode magnetik menggunakan magnetometer. Kemudian jenisnya itu aktif jika refraksi dan refleksi. Kemudian pasif jika menggunakan mikroseismik dan itu menggunakan gelombang alam. Parameter yang diukur itu ada waktu tempuh dan amplitudo gelombang. Untuk luarannya itu suseptibilitas magnetik dan identifikasi batuan vulkanik atau ors. Next, itu ada metode geolistrik atau resistivitas. Kalau yang tadi itu sumbernya adalah magnet, kalau geolistrik itu sumbernya adalah arus listrik, di mana cara akuisisinya itu dengan dialirkannya melalui elektroda. Kemudian jenisnya itu aktif karena memerlukan sumber eksternal. Kemudian parameter yang diukur adalah resistivitas listrik dengan satuan ohm meter. Kemudian luarannya itu juga banyak, salah satunya adalah peta distribusi resistivitas. Kemudian juga menentukan litologi atau keberadaan fluida di bawah permukaan, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada metode IM, di mana metode IM itu menginduksi medan IM di bawah permukaan bumi dengan caranya itu dengan sistem transmitter receiver yang aktif atau gunakan sumber alam. Nah, untuk parameter yang diukur itu ada resistivitas, konduktivitas, dan juga permitivitas, dan juga permeabilitas magnetik. Kemudian luarannya itu ya distribusi sifat listrik dan juga magnetik bawah permukaan. Selanjutnya adalah metode GPR. Nah, metode GPR ini merupakan metode magnetik yang lumayan tingkat tinggi karena untuk memancarkan gelombangnya juga itu membutuhkan bantuan manusia dengan cara didorong. Untuk parameter yang diukurnya itu waktu decay atau waktu tunda dan juga amplitudonya. Kemudian untuk luarannya itu ada dielectric permittivity atau permitivitas dielektrik ya. Selanjutnya ada metode well logging, di mana metode well logging itu mengukur properti batuan dalam sumur bor. Nah, cara akuisisinya itu ada banyak.
yaitu bisa juga dari resistivitas, kemudian sinar gamma, kemudian juga SP, kemudian juga sonik atau kecepatan, kemudian juga densitas batuan, dan masih banyak lain sebenarnya, dan juga salah satunya bisa dari neutron. Nah, untuk yang aktif itu sendiri, eh, sebenarnya ada resistivitas, sonik, dan densitas. Untuk yang pasifnya ada sinar gamma ray dan SP. Kemudian parameter yang diukurnya itu ada resistivitas, porositas, dan radioaktivitas. Dengan luarannya itu merupakan data log continue versus kedalaman sumur atau juga profil batuan dan juga fluida yang ada di dalam permukaan. Nah, yang terakhir itu ada metode radiometri, di mana konsep dasarnya itu mengukur radiasi gamma dengan batuan seperti uranium, thorium, dan juga kalium dengan menggunakan alat detektor radiasi scintillation counter atau gamma ray spektrometer, di mana pengukurannya dilakukan secara kontinu di permukaan tanah atau dari pesawat. Untuk jenis sendiri itu pasif karena hanya dengan mengamati radiasi saja itu dapat sudah cukup untuk menentukan atau dengan menggunakan metode radiometri ini. Dengan luarannya itu yang merupakan konsentrasi unsur radioaktif dari uranium, thorium, dan juga kalium. Dan juga eh, dapat juga menentukan peta distribusi unsur radioaktif. Nah, sampai sini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.